lu umur 25. Lu punya adik umur 6 tahun nih. Cowok 6 tahun. Bapak meninggal. Lu ngambil harta anak ini, lu ngambil harta anak yatim, miskin, waris. Kayak lu ayat ini lu take down semua gitu. Betapa gilanya gitu. Tuh kalau ada orang dapat balon dior buat dosa, dia dapat tuh. Semua piala dapat dia. Disikat apa dia? Malaikat ngevote dia semua. Ngevote langsung tuh deh. Dia nih. Balon dior kan jurnalis yang ngevote. Ini malaikat dia. Dia udah balon dior tau. Anonymous. Stephen Curry. Gue tuh kadang kayak gitu kan. Jadi kayak Nih dia All Star dong, udah All Star MVP balon dior udah dia. Kenapa Quran tuh turunnya di Arab ya? Kenapa pakai bahasa Arab gitu? kenapa pakai bahasa Arab sebenarnya? Bahasa Latin atau bahasa Pembahasan ini tuh panjang ya. Salah satunya adalah satu-satunya kitab yang berbahasa Arab di Samawi itu bahasa Al-Quran dong kan. Yang lain bahasa Israel semua kan, Hebrew kan. Maksudnya kayak Zabur, Taurat semua turun ke Bani Israel kan. Oke. Alkitab? Ke Bani Israel. Oh. Bani Israel. Nabi Muhammad itu spesifik buat bangsa Arab. Ini pendapatnya banyak banget sih. Ada yang bilang memang pada saat itu puncaknya keburukan ada di Arab gitu. Ada yang bilang karena bahasa Arab itu bahasa yang paling lengkap untuk menjelaskan semuanya. Oke. Ada satu lagi adalah untuk mematikan quote on quote pemikiran Bani Israel bahwa mereka adalah bangsa yang paling spesial. Jadi untuk menekankan bahwa enggak loh, lu tuh bukan yang nomor satu gitu. Allah tuh menurunkan ke Bani Israel memang pada saat itu ya udah memang yang butuh utama itu Bani Israel. Tapi dibuktiin bahwa Nabi Muhammad itu akhirnya turun di Arab. Tujuannya untuk itu juga. Jadi banyak sih pendapat-pendapatnya banyak, cuma nggak ada satu alasan yang benar-benar pasti benar gitu loh. Tentu banyak yang benar, tapi ya versi-versinya kayak gitu. Gue yang ketiga suka sih. Suka ya? Enggak, lu nggak nyampe. Bukan gitu. Kenapa sih? Belum nyampe. Tiba-tiba kok kasta-kasta. Ya soalnya Tapi empat-empatnya seru. Bagus. Iya, bagus. Alasannya gitu. Cuman itu ada yang review kitab kali. Ini nih kitab yang approve nih. Lu kalau Top baca, 5. di situ lu nyampe. Top 5 kitab agama. Top 5 kita. Masa di ranking? Iya maksudnya. Bikin kali gitu. Top ayat. banyak kalau Udah top ada. ayat. Ya. Ayat of the day. Ayat of the day. 5 ayat of the day. Bener. Apa ayat of the day lu sekarang? Ayat favorit aja, ayat favorit. Ayat favorit lu hari ini. Ayat favorit. Yang biasanya dicantumin di profil Instagram gitu ya. Bener. Iya, apa? Lu ada nggak? Pisalm. Ayat favorit lu ada nggak? Datanya ini menyerang. Yasin. Kan jadi ketahuan. Ayat ada nggak favorit ayat? lu apa? Ayat favorit. Gak ada lagi. Belum nggak ada. Nggak apa, kalau nggak ada nggak apa. Boy Ibrahim. Yang mana? Kalau misal lu bersyukur gua tambahin, kalau enggak gua cabut. Oh, oke. Lain syakar tuh mulai jadi tuh. Lagi sakartum innahu furur rahim. Iya. Lu. Lu dulu dong biar seru. Wah jujur bingung gua. Bingung. Ibrahim surat ke berapa? Hah? Surat ke berapa? Gak tahu lah. Kalau surat favorit Alin Ciro sih. Surat favorit. Minta kemudahan. Kalau ditanya ayat favorit itu banyak, tapi yang paling gua suka banget itu 15 ayat terakhir Al-Fajr sih. Itu tuh meaningnya bener-bener relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Apa tuh? Jadi intinya tuh ayat-ayat awalnya di 15 belakang ini ya. Allah ngejelasin kayak orang itu suka mengira kalau rezekinya dibukakan, dimudahkan itu Allah lagi baik sama dia. Tapi kalau lagi disempitkan dia akan bilang Allah itu jahat sama dia. Seolah-olah karena harta gitu. Tapi Allah ngejelasin bahwa sebenarnya bukan karena itu loh harta lo disempitkan, tapi ada terusannya. Lalu gue ingat lu biar enak. Buka. Kita slow aja. Biar enak. Gue soalnya takut salah baca nanti. Kita tuh terus belajar. Gak pernah berhenti untuk belajar. Oh ini bener kan? Yang dari fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, ini kayak manusia itu ketika diuji karena kenikmatan gitu. Benar dimuliain gitu, dikasih kemudahan, dia bakal bilang
Rabbi akraman, Allah itu memuliakanku gitu. Tapi kalau dijahatin dia bakal bilang Rabbi ahanan, Allah tuh jahat sama saya gitu. Allah menjahatkanku. Terus Allah bakal bilang di ayat selanjutnya kala gitu, wala tukrimunal yatim gitu. Lu tuh kamu tuh tidak tidak mengajak memberi pada anak yatim, mengasihi anak yatim gitu. Kayak itu sebenarnya kesalahan Kalau dia bala tuh juga. bener, kalau bala tuh kriminal yatim, wala tahaduna ala tu'ami miskin, lu nggak ngajak orang-orang untuk memberi pada orang miskin. Wala tahaduna ala, kata lo, kita baca pelan-pelan biar seru. Nah, Gua jadi grogi. Ya tu'ami miskin, terus terusan lagi kan, ini seru nih dikit lagi. Ini 2 ayat lagi nih. Wa taquluna turasa akla lama ini orang-orang yang mencampur baurkan antara harta waris yang bukan hak lo dengan harta lain. Jadi kayak mencampur baurkan antara hak dan batil gitu. Jadi orang-orang yang suka nyolong harta waris sebagian orang lain gitu-gitu. Itu yang bikin lu tuh sempit rezekinya gitu. tapi itu ngomongin kan waris tuh ribet ya. Betul. Tapi kalau misalkan kan di Islam udah misalnya punya anak 2 gampang nih, anak 2 nih. Laki-laki tuh gampang setengah-setengah kan, dapat waris setengah-setengah. Cuman bapaknya nulis surat nih. Wasiat. Iya, anak pertama 80%, anak kedua 20%. Itu nurutin Islam apa nurutin bapaknya? Sebelum itu gue tambahin 1 ayat lagi nih. Yang tadi kan terusan ayat terakhir adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi orang-orang yang mencintai dunia berlebih-lebihan. Terus itu jadi ada 4 faktor kan. Anak yatim, miskin, hak dan batil waris, sama yang terakhir itu mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Nah, untuk menjawab pertanyaan lu tadi, gue mau ngelempar pertanyaan lu nih. Enggak, gue mau statement dulu. Beb, Sorry, sekarang kita cuma cinta sama Allah. Kita nggak cinta sama manusia. oh gitu. Apa itu pacar? Apa itu istri? Gak gitu. Istri gak gitu. Pacar bener tadi. Istri mah harus cinta dong. Kan nggak boleh mencintai dunia berlebihan. Berlebihan nggak boleh. Kan istriku duniaku. Aku mencintaimu karena Allah itu. Bener. Tapi diucapinnya waktu pacaran. Sambil pegangan tangan. Oh bingung. Aku Rocky pamatit rebutan tuh. Ini lu nyatet apa gue nyatet nih? Aku sayang kamu karena Allah. Tapi pertanyaan Arbi tadi ini menarik karena sering banget dibahas dan gue selalu memulai pertanyaan dengan ini. Aturan waris itu aturan atau kebijaksanaan? Aturan atau solusi? Menurut sebenarnya? gua Islam itu punya aturan waris kan? Hitungan waris. Itu aturan atau solusi? Aturan atau kebijaksanaan? gua ya. Iya, jawab satu statement aja. Menurut gua aturan. Aturan. Lu? Aturan. Lu? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Biar beda. Bagus dong, jadi TikTok, jadi jalan. Jadi jalan. Menurut gua kan karena kebijaksanaan. Jadi ada alasannya kenapa mungkin kalau anak pertama itu lebih banyak atau lebih baik. Itu kan ada kebijaksanaan di balik itu. Betul make sense. Gitu. Tapi berarti menurut lu harus ngikutin aturan waris ya? Harus diikuti bentuknya berarti aturan itu kan? aturan. Maksudnya solusi itu kayak penawaran doang, lu bisa pakai. Kebijaksanaan gitu. tuh fleksibel artinya. Nah, menurut lu? Bah, enggak santai. Oke, enggak apa No jawab. judgment, no Enggak ada judgment. salah benar, enggak salah benar. Ini diskusi. Santai. Enggak dijudge. Lu mau ganti enggak? Mau ganti enggak? Mau ganti Enggak. nggak? Apa. Tapi gini, jadi Prinsip. gue itu untuk masalah apapun ngisi bensin turun gua. Gimana? masalah waris, gue itu orang yang memilih pendapat bahwa aturan waris itu kebijaksanaan atau solusi. Jadi selama orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan waris itu setuju atas apa yang mereka mau diskusikan, maka itu cukup. Tapi dengan catatan satu ya, setuju dan ikhlas. Jadi misalkan gini, tadi anak kedua cowok, anak pertamanya ini punya 8 perusahaan, net worth-nya mungkin 1.000 triliun, adanya Gojek. Kan punya Gojek? Enggak, Gojek beneran. Oh, Gojek. Abang Gojek, ojol. Abang Gojek. Abang Gojek. Mitra. Kalau dia deal misalkan udahlah, waris bokap kasih adik gua aja misalnya gitu. Enggak apa-apa. Gua milih pendapat yang mengatakan tidak apa-apa selama dua-duanya setuju. Dua-duanya setuju. Dua-duanya setuju. Jadi ini tuh adalah bentuk kebijaksanaan atau solusi ketika deadlock. Oh, Handar maunya setengah, Arbi maunya 1 gitu. Ya udah nggak usah ribut. Ini gitu. Aturannya ini gitu. Jadi kalau gue sering bilang ini, kalau lu ke ustadz gitu biasanya, terus minta saran, Pak Ustadz, tolong dong ini bantuin buat hitungan waris. Biasanya ustadz bakal ngasih hitungan, nih lu diskusi sendiri gitu. Karena ujung-ujungnya memang yang punya hak lah yang berhak untuk mendiskusikan hal tersebut. Gitu. Yang punya hak itu adalah keturunannya.
Ya Ahli waris. ahli waris. Nah, kalau tadi pertanyaan Arbi, ada wasiat gimana? Nah, mayoritas ulama itu berpendapat wasiat itu maksimal 30% dari harta. Oke. Maksudnya gimana tuh? 30% dari harta itu boleh untuk menjalankan wasiat. Jadi misalkan gua tadi punya anak 2, Iya. terus gua bilang anak keduanya nggak usah dikasih waris di ini di wasiatnya. Iya. Anak pertamanya aja yang dikasih waris. Iya. Nah, itu pendapat mayoritasnya nggak boleh. Nggak boleh. Maksimal 30% doang yang boleh diprerogatifin. Oh. Gitu. Jadi waris ini memang topik yang menarik banget, pendapatnya bervariasi banget, tapi kalau masalah wasiat tadi di Indonesia pun MUI sama 30%. Jadi sepertiga sih technically 30%. Jadi 30%-nya boleh disesuaikan sama wasiat, sisanya dikembalikan ke ahli waris. Kayak gitu. Jadi Islam tuh nggak mengenal kayak yang tadi tuh misalnya ya udah buat anak pertama doang, anak kedua enggak gitu. Itu Tapi enggak. jadinya bakalan ribet ya kalau misalnya sama-sama batu ya. Kayak Makanya. sama-sama minta gitu. Nah, kalau sama-sama batu, makanya tadi kan Islam datang dengan solusi kan. Kalau sama-sama batu udah nih ikutin aturan ini. Pakai cara ini Oke. udah. Nah dia nggak mau juga tuh. Ya itu sih repot. Oh. Makanya. Iya, jadi Islam itu ngajarin itu sih kebijaksanaan sih. Kalau misal dua-duanya Dua-duanya nggak mau. nggak mau waris, Gue mau. Wakaf. Jadi saya nggak mau. technically ya, setahu gua kalau secara agama itu harus Semangat. diambil. Hmm. Cuma kalau secara negara itu kita bisa menolak waris. Karena waris itu bukan cuma harta kan, Oke. utang. Kalau secara negara itu bisa lu menolak Oke. utang. Tapi kalau secara agama setahu gua cara bentuk birrul walidain lu ya lu harus ngelunasin utang orang tua lu gitu. Bagi lo yang memilih prinsip warisnya lu terima sekaligus utangnya. Harus, nggak Salah boleh. satu boleh nggak ala Nggak bisa. carte gitu? Nggak bisa. Jadi kalau di dalam negara pun ketika lu nolak, dua-duanya ditolak. Bukan Utang salah ala satu. carte tuh gimana? Warisnya doang diambil, utangnya nggak mau saya. Bokap lu ngutang french fries ala carte. Gimana? Iya, tapi dia kalau bahas waris ini panjang banget lah. Kitabnya aja tuh biasanya segini-segini dan itu pendapatnya Ada kreatif nggak banget. cara supaya nggak tengkar gitu karena waris? Nah, cara biar nggak tengkar supaya tentang waris itu ini ayat yang tadi itu gue selalu bilang. Lu harus tahu kalau waris itu kan kayak bonus ya. Datang dari ya tiba-tiba lah orang tua lu meninggal gitu, tiba-tiba nggak ada harta nih buat lu. Lu harus tahu kalau waris itu quote on quote uang panas gitu. Bahkan di ayat ini dimention kan langsung tadi kalau Mencintai dunia. kalau lu mengambil bukan yang tadi waris, lu ngambil Oh. sedikit aja yang bukan hak lu, wah udah. Jangan aneh kalau Allah menyempitkan rezeki lu gitu. Jadi kayak ya udahlah kalau waris itu sebisa mungkin ya udah aja gitu, nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu didebatin karena keberkahan di dalamnya ketika lu tidak ikhlas atau ketika itu tidak sesuai dengan haknya, lu akan merasakan ketidakenakannya. Kalau hak itu berarti kan waris itu jadi haknya dia setelah orang tuanya meninggal kan. Betul. Kadang ini gua nggak tahu ya lu pernah menjumpai ini apa enggak. Booking. Iya, jadi kayak misal udah ada hitungannya nih, ini ntar buat si anaknya banyak nih, A B C D E. Nah, si D ini tiba-tiba mau minta itu duluan, mau dijual Nah, ke perusahaannya dia. Kalau bahas ini tuh gini, ini tuh DP. ada Orang tuanya belum mati. Ini tuh kalau Lu mas, juga udah DP kan katanya. bukan DP dia. Tanah saya balik namain langsung. Nggak, tapi masalah. Udah patok tanah. Lu masuk rumahnya Adar tuh udah ada kayak benang gitu. Ini punya abang. Sama tanda udah dikencingin. Ini punya kayak kucing nandain lokasi. Iya tuh. iya. Udah dikencingin sama Andar. Ini Tapi punya abang. ini tuh gue pendapatnya variatif banget. Tapi memang dikatakan kalau hibah sebelum meninggal itu diperbolehkan. Orang tua nih, duit gue banyak nih. Gue kasih lah Handar beliin rumah satu, kasihan gak punya rumah gitu. Hibah semua harta. Nah itu dia. Jadi ini tuh kompleks banget sih diskusi Kompleks tentang ya. ini tuh Nah. bakal panjang banget. Tapi intinya ya in short beberapa ulama itu memperbolehkan kalau tadi ya bentuknya itu pemberian orang tua kepada anaknya dalam batas wajar. Jadi oh ya anaknya nggak punya rumah dibeliin rumah gitu. Oke. Nggak harus necessarily rumahnya Handar sama rumahnya anak keduanya misalnya harus sama persis itu nggak juga. Tapi basically beli rumah gitu. Cuma kalau nanti misalnya ini pendapat ulama yang lain. Misalkan Handar gak terima nih rumah adanya lebih bagus dari dia, itu bisa dihitung sebagai waris. Jadi kayak dihitung kalkulasi waris gitu. Oke. Ini tuh intinya wah pendapatnya variatif banget. Tapi gue selalu pengen pesan ke semua orang kalau waris udahlah gitu. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu pusing. Benar. Karena namanya kita ibadah ya, namanya kita beragama yang dicari itu berkahnya gitu. Benar. Masalah uang 100-200 juta doang tapi lu sengsara seumur hidup ya ngapain gitu. Amin. Dan itu ya waris itu apalagi ini lu tau gak sih kan di ayat ini Amin. nggak dibahas seru. Amin.
Bahasa seru. Di ayat itu disebutin kan, yang pertama itu tentang anak yatim, kedua miskin, ketiga waris, keempat cinta dunia berlebih-lebihan. Lu bayangin, lu umur 25, lu punya adik umur 6 tahun nih, cowok 6 tahun, bapak meninggal. Lu ngambil harta anak ini, lu ngambil harta anak yatim, miskin, waris. Kayak lu ayat ini lu tackle semua gitu. Betapa gilanya gitu. Tuh kalau ada orang dapat balon dior buat dosa, dia dapat tuh. Udah Semua piala dapat dia. disikat apa dia? Malaikat ngevote dia semua. Langsung tuh deh. Dia nih. Balon dior kan jurnalis yang Iya. ngevote. Ini malaikat dia udah balon dior tau. Stephen Curry. Gue tuh kadang suka kayak gitu kan. Jadi kayak Nih dia All-Star dong, udah All-Star MVP balon dior udah dia. kan kalau belum akhir balik kan lu simpankan lah hartanya Benar. untuk dia pada saat dia udah nanti akhir balik lu kasih. Cuma kadang ada orang kayak gitu kan, masih bocil, udah nggak usah cuy. dikasih gitu. Alasannya Diputerin dulu. Alasannya diputerin dulu. Tapi lu tahu setiap lu ngambil hak anak itu lu ngambil yang tadi tuh gue bilang. Apalagi misal om Lihat. tantenya, misal Betul. saudaranya meninggal terus punya anak dua-duanya. Jadi yatim piatu. Iya jadi piatu itu om Iya. tantenya. Om tante yang ngambil. Iya, udah ini rumah dijualin dulu aja. Iya. Nah hal-hal kayak gini tuh gue selalu bilang pokoknya kalau udah urusan waris tuh hati-hati banget gitu. Pokoknya lu harus minta saran, harus nyari ilmunya karena udah urusan waris ini udah panas banget. Dan lu kalau baca ayat-ayat setelahnya itu isinya tentang apa? Isinya tentang azab semua. Ngejelasin tentang neraka jahanam, ngejelasin tentang penyiksaan paling berat, tentang ikatan paling terikat gitu. Meskipun indahnya Allah tuh ngenutup ayat ini dengan ayat yang paling indah lah. Yang ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah bilang, hai orang-orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah ke Allah dengan keridhaan dan Allah ridho kepada kalian. Jadi intinya adalah dari semua yang tadi cerita ini tenang gitu. Urusan waris tenang gitu. Nggak usah merasa Tunjuk aja. Gak usah merasa lu kayak 100 juta gue hilang gue jadi miskin. Tenang aja. Tenang. Kalau hak lu diambil tenang aja. Santai aja. Allah tuh bakal ngatur gitu. Hello man. Iya, chill aja. Chill. Itu penting gitu, Sobat penting. gue orang yang ngomong chill. Santai. Kayak Speakernya ngomong santai. Iya, tapi ya udahlah. Itu orang kalau udah bahas waris itu biasanya udah otot-otot. Tapi ya, duit panas. Makanya biasanya gue setuju sama orang yang muterin duit waris ke urusan agama atau maslahatan umat gitu. Karena dia udahlah gue nggak mau ngambil dibanding gue ribet sama tanggung jawabannya. Udah gue sedekahin aja. Atau buat gue tapi buat urusan agama haji, umroh, gitu. Dia dapat panas-panas buat lo aja. Iya, tapi kan namanya orang kadang kan kalau udah Kok jadi sop? iya mungkin warisannya aftur tadi. kalau misalnya dia yang meninggal juragan sop, Warisannya aftur tadi. juragan sop, ya ngasihnya sop warisan. Panas. Sop Pak Min tuh. uang Wah, panas. itu anak-anaknya sop Pak Min tuh pada ini tuh. Iya. Pas jadi- Adi. Asli anak Pas Adi. Asli tuh panas semua tuh. Panas. Ya gitulah. Tapi intinya ya setiap orang itu penting lah tuh. Tapi ini nih buat lu pada tadi yang belum punya ayat favorit, saran gua cari ayat favorit. Udah Soalnya ada salah satu sahabat Nabi yang masuk surga gara-gara suka banget sama ahli kelas gitu. sama kudus. Cinta banget sama ahli kelas gitu. Cinta ya, bukan gara-gara pengen cepet ya. Mau bilang apa lu? Mau bilang Al-Kausar gue. Lebih pendek. Oh, Al-Asr. Tapi Al-Kausar itu top itu ayat. 3 ayat tapi Top itu cover top. semua. Bentar lagi, mulai 2 minggu lagi semua masjid bakal mungkin baca Al-Kausar mau kurban. Semua soalnya. Jumat. Oh iya. Apa coba ayatnya tentang kurban? Ini. Iya pasti Al-Baqarah. Tadi Al-Kausar. Kan lagi. Al-Kausar. Oh kurban. Iya. Bukan puasa. Itu puasa maksud lu Al-Baqarah tadi itu yang puasa kepikiran. ya? Puasa. Banyak Itu Al-Baqarah. Al Imran lagi kayaknya. Salah juga. Mohon maaf ya. Fasolili robika wanhar. Iya. Inna atwana kal kausar. Terus? Rabbika wanhar. Inna sani kawal abatar. Nah, itu 3 konteks tuh. Nah beda. sekarang tadi Al-Fajr yang akhir-akhir gimana? Panjang. Oh iya, dan Al-Fajr tadi tuh kalau balik lagi 15 ayat awalnya, 14 ayat awalnya itu seru juga tuh. Allah Al-Fajr ini Allah sumpah banyak di awal. Fajar. Iya. Terus nyeritain tentang orang-orang terdahulu dengan segala macam kesalahannya. Jadi bener-bener itu nekenin kayak
wah pokoknya kayak lu hidup ini tuh jangan dinilai kayak cuma harta. Kalau dikasih itu baik, nggak dikasih itu baik. Karena Allah di awalnya tuh bahas wal fajri wal layalin asr wa syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Iya banyak disumpahnya. 5 kali sumpah lah kurang lebih. Terus kok gue sih wal fajri wal layalin asr wa syaf'i wal laili idza. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa ala rabbuka bi'at. Lihatlah kaum Ad gitu. Lihatlah kaum Samud, lihatlah kaum ini. Mereka bangunan tinggi. Ambil cuy, kurang cuy. Mereka bangun bangunan tinggi, mereka punya segalanya. Tapi ya Allah hancurin semua gitu. Kaum Ad. Kaum Bangunan Samud. tinggi. Hah? Bangunan tinggi. Iya, bangun-bangunan bukan tinggi sih, mewah gitu, bangun-bangunan mewah. Kayak segala macam Firaun dulu kan segala macam tuh kaum Samud. Itu kayak dulu tuh mewah banget hidupnya gitu. Tapi ya udah hancur gitu. Itu Itu tinggal sisa satu. Menara 165. Hah? Kalau misal dihancurin Jakarta dihancur, sisanya Menara 165. Kelar. Ada Allah di atasnya. Bukan. Oh, bukan. Dari kaum terdahulu cuman disisain satu bangunan yang masih ada. Apa yo? Ka'bah. Matamu. Sphinx. Piramid. Oh iya ya. Jadi jadi janjinya Allah tuh ngejaga Firaun sampai akhir zaman. Biar lu tahu kalau Firaun itu beneran ada. Ya Firaun gimana kagak ini ya? Orang hadisnya yang ngomong ana rabbukumul a'la, keren bener. Apaan tuh? Akulah Tuhan yang Maha Tinggi. Itu orang kalau nggak tahu artinya bilang amin. Oh iya, benar. Iya tuh. Ada cerita di Al-Qur'an, kata Firaun ana Bener lagi aja dia. Iya kan. Lu bayangin lu, misal Wah, ini. ada orang pakai sorban, pakai kopi terus bilang ana rabbuka minal a'la ya. ana rabbukumul a'la. Ana Rabbukul a'la. a'la. Terus Akulah lu Tuhan yang Maha Tinggi. jangan sampai lu amin-aminin doang tuh. Kayak Gila. pede Kalau bener. doa dapet jackpot apa bener? Nah, itu enggak tahu. Allah menas'aluka jackpot. Allah menas'aluka menang slot gitu. Itu orang Astagfirullah. kalau denger doa gitu dia mau amin jackpot tuh. Dia langsung buka juga ya. Benar Bang, DP dulu Bang. Benar Bang, DP. Jujur, kemarin gue punya cerita di satu. Jadi kan gue beli warteg ya, makan warteg. Iya, oke. Gue beli. Nah warteg itu, setahu gue tuh emang gak ada QRIS. Oke. Cuman sebelah gue ada abang-abang kuli, literally kuli. Tangannya masih berlumuran semen. Beli makan lah dia, ngeluarin HP, mau bayar. Kata gue kan gak ada QRIS ya. Ternyata dibayar lewat Dana. Minta nomor dananya. Dibacain kan tuh sama mbak-mbak wartegnya. Gue liatin aja HP dia. Dibacain nih 08 nih. Dia kagak mencet apa-apa, Pak. Jadi kayak si orang itu udah milih nomor Dana siapa yang bakal dia transfer. Oh. Wah, itu penipuan, Pak. Ya, Anjir itu mungkin. kulit tuh. Buset. Jadi dia nggak dicek lagi sama pura-pura Mbak doang. Iya, Cuma pura-pura udah, doang. gitu ya. Iya. Wah, tuh penipuan tuh anjir. Gue pengen negor kan. Cuman gue nggak tahu nih dia nipu apa enggak nih. Gue nggak tahu, takutnya dia nggak nipu kan. Kalau udah urusan harta mah udah. Soalnya nggak ada notif ya masuk. Gak ada notif. Nah makanya itu gue bilang nggak ada QRIS. Harusnya nggak bisa bayar pakai QRIS kan. Nah ini si Kuli ini bayar pakai Dana. Satu lagi tuh Pak, tuh platform payment yang dipakai sama sering dipakai masyarakat buat- bawah tuh. Iya. Dana tuh. Ya cuma kalau masalah penyalahgunaan itu emang wah udah macam-macam lah. Harta ya. Berarti kalau urusan harta tuh ya kurang lebih lah gitu. Jangan lah. Jangan Dan iseng-iseng. ngambil punya hak orang lah. Betul, itu paling penting. Diambil paksa. Daripada lu diambil paksa, Paling mending ngasih. paling penting. Tapi kalau definisi orang miskin yang perlu dikasih apa tuh? Kalau misalkan orang yang dia seger tapi minta-minta miskin. Jadi definisi miskin sama fakir itu Jojo paling paham sih sebenarnya. Karena Fakir, pekerjaan sehari-hari. Fakir itu nggak punya kerja dia. Betul. Kalau miskin dia nggak punya kerja dan nggak bisa makan ya. Salah, kurang tepat sih. Jadi kalau fakir itu dia nggak punya kerja dan benar-benar nggak mampu lah. Kok semangat anjing? Kok semangat? Tapi Kalau Tapi- kerja doang kan ngeslot tapi gimana? Iya kerjanya keselat. tapi Nggak kalau punya kerja tapi mancing. kalau miskin itu udah kerja tapi nggak cukup. Nggak cukup. Jadi Oh misalnya berarti beda ya, mece ya, beda ya. mece. Jadi kalau fakir itu dia nggak kerja dan nggak cukup. Kalau miskin itu dia kerja tapi nggak cukup. Tapi cukupnya ini makan besok ya. Definisi cukup ini makan besok ya. Dia masih nggak tahu besok Makan hari ini bahkan makan hari ini ya makan hari ini. Jadi
bukan minimal 10 juta bukan, pokoknya makan hari ini makan gitu. Nah itu definisi fakir tuh kalau dia bener-bener nggak punya kerjaan, nggak bisa makan, biasanya tuh kayak udah rental segala macam. Tapi kalau miskin itu dia udah kerja nih, udah berusaha, udah jadi tukang, udah segala macam, itu tetap nggak bisa makan gitu. Terus juga dapat 5.000 sehari pemulung gitu. Nah, itu Ini miskin. makan apa kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok. Jadi Dua-duanya sekalian bisa nama di- rumah, baju gitu. Tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Tempat Boleh tinggal ya. disakatin dan dua-duanya itu. Betul, Ya. betul. Zakatin orang kelilit utang. Berarti zakat mal tuh harusnya ke mereka tuh ya. Iya, tapi kan udah kita punya lembaga Basnas dan lain sebagainya, itu percayalah mereka bisa. Itu kalau Masjid-masjid. kalau zakat mal itu ngasih ke mereka sampai mereka mampu apa gimana tuh? Kalau sampai mereka mampu sih, gue kurang yakin sampai mereka mampu ya. Pokoknya sesuai ada uangnya aja sih, sesuai ada Iya, uangnya iya. aja. Iya, maksud gua kan kayak 2,5% nih dari semua Jagain orang. akhirnya dia. Makanya kan kemarin kalau lu dengar kata Pak Prabowo sama Menteri Agama itu sebenarnya projection besaran zakat itu Indonesia itu gede banget sih. Oh iya. 800 triliun lebih lah, Benar, tapi kalau ternyata semua bayar. capaiannya hanya 100-an triliun. Jadi sebenarnya kalau setiap orang itu mengamalkan Zakat. zakat sesuai dengan aturannya dan yang membagikan pun sesuai dengan aturannya, insya Allah sih harusnya nggak ada ya Kemiskinan. kemiskinan. Nggak ya nggak signifikan lah. Korupsi kan di zakat. Ya ada. Woi, lu yang benar-benar aja 800 triliun cuman keserap 100 sih. Itu berarti 800 tuh bukan berarti Bukan, bisa jadi ada orang yang nggak ngeluarin, 800 ada orang yang nggak projection. ngeluarin. Tahu Bisa lu. jadi kita nggak bayar tapi Kita kita nggak ngeluarin zakat mal. Zolim anjir. Nggak boleh. Lu ngeluarin zakat mal? Belum nyampe haul. Oh belum nyampe haul. Oke. Dipaksa nggak nyampe haul. Tapi sebenarnya dikurangin terus. Banyak orang kayak gitu. Dipaksa nggak nyampe haul. Ngomong gitu ke ini, aku harus keluar 5 juta nggak mau tahu. Haul tuh periodenya, haul tuh periodenya. Apa hisap. Bukan. Kok gue jadi lupa. Ya pokoknya hitungannya lah. Iya, Nggak belum nyampe minimumnya. Dipaksa nggak nyampe hitungannya. Oh, Udah udah keluar lah dibelanjain. Enggak, ada nih misalkan kan berapa? 80 gram emas. 83 gram. 83 gram emas atau perak ya. Ya, perak. Ambil perak, misalkan perak nih. Kan haulnya setahun tuh. Harus segitu kan? Nggak boleh kurang tuh. Hamin Sudah- 1. Pas sudah mau setahun, amin satu. Beli mobil. Kurangin. Ayo kita nggak bisa. Mobil tetap aset dihitung sebagai Enggak, harta. kan kalau dipakai enggak. Oh ya udah. Kita beli mobil. Jalan-jalan besok ke Jogja. Traktir Kita, gitu. kita ke Maldives. Gua traktir. Tapi kan tabungan kita pas-pasan daripada jakat. Jolim ya. Jolim. Gila. Tapi technically tidak menyalakan aturan sih. Tapi kan Technically. jatuhnya dia menghindari. tapi kan masih muter ekonomi, Bos. Beli mobil. Iya, lu beli mobil. Gila, positive thinking ya. Goks! Positive thinking ya. Goks masih disapuin gua. Kan tujuannya juga tujuan zakat juga itu kan biar Biar uang ekonomi keluar. berputar. Betul. Gila. Betul. Jadi ya itu hebatnya Al-Qur'an. Bro. Profesor Basri. Kelas. Ini bener apa yang Anda bilang. Dan memang secara teknis nggak salah. Lu mau nahan duit kayak tiap Hamin 1 gue jual mobil, terus minggu depannya gue jual lagi mobil, gue beli mobil, gue jual lagi, bisa-bisa aja. Cuma kayak se-effort itu kah lu nggak mau bayar zakat? Pakar makroekonomi memang nih. Pakar. Daripada dosa. Pemain. Ya kan daripada dosa. Bener. Sri Mul berguru ya katanya ke lu ya. Iya. Sempat konsultasi gitu. Loh, Ya, itu dulu yang terakhir dia khutbah tadi tuh di Dirjen Pajak Iya. Sempet lah. Sekali 2 kali meeting. meeting. Ngomongin lah. Ngomongin ekonomi. Jangan-jangan yang ngitungin buat Pak Prabowo Anda loh lagi gitu loh. Kita nggak tahu lah. Bi. Ngomongin lah. Baru tuh bahasa ngomongin lah. Ngomongin lah. Gak tau tuh ngomongin lah ya. Ngomongin. Evaluasi spreadsheet. Dar. Spreadsheet expense itu gak kayak gini. Dibikin sama Sri Mul. Mungkin satu nih tips buat teman-teman semua nih yang muslim ya. Kalau udah bayar zakat mal, saran gua sih ke Basnas. Kenapa? Biar pajak lu berkurang. Gitu. Kalau karena ke track ya. Iya, kalau ke Basnas lu tinggal submit aja, nanti zakat besaran pajak lu bisa dikurangin. Maksudnya badan. Badan amil zakat nasional. Oh, Bas. Nah, Iya. ini gimana nih? Jadi ke Basnas atau ke amil zakat terdekat dari rumah? Sebenarnya sih nggak ada aturan spesifik kemana ya, karena tujuannya sama-sama disampaikan ke Muzaki kan. Cuma tadi gue bilang kalau lu misalkan orang-orang yang merasa berat segala macam, saran opsinya itu diberikan opsi itu, lu ke Basnas aja, ntar lu minta potongan pajak gitu. Ambil zakat tuh. Kalau orang yang perhitungan ya, kalau orang yang perhitungan, Orang yang berhak menerima. Ambil zakat tuh yang mengelola. badan amil zakat Kalau ngasih langsung tuh berarti bisa, tapi nggak cuma kehitung ya. nggak traceable aja, Nggak itu trace ya. nggak traceable. Blockchain Nggak bisa nggak trace. sih? Hah? Blockchain. Bikin blockchain bisa,
Lu kan sering dekat Sri Mulyani tadi ngomong coba. Kaki gua sampai sakit. Kaki gua sampai sakit. Zakat Bitcoin. Kan tujuannya biar Boleh ketrek kan. Enggak. Zakat Bitcoin boleh. Bukan kalau zakat blockchain kesiannya satu doang sih. Seumur hidup tuh orang ketrek pernah dapat zakat berapa aja. Yang terima bingung. Bukanya dari aplikasi mana, Bang? Di apain? Kalau udah kata koin jagat lagi. Koin jagat yang Asik. yang dicari dulu tuh. Koin jagat koin. Yang diberhentiin sama berhenti gara-gara ngerusak taman. Iya anjir. Zakat GoPay Coin boleh nggak? Kalau yang mending Duit kasih duit tapi close loop gitu. Jadi harus dibelanja di Tokped. Di tokonya dia lagi. Voucher MAP. ini pertanyaan sama kayak kemarin. Zakat boleh AOK apa enggak? Jangan fitrah. Sekarang jagat Tapi intinya sama. Lu harus bagiin mentahnya, bener-bener mentahnya. Duit. Enggak, zaman dulu ya emas, ya perak, tapi zaman sekarang kan ya alat pembayaran duit ya duit. Boleh dong GoPay Coin, Bade. Enggak dong. emas gitu gua. Sekarang misalnya zakat gua perak gitu. Saya enggak megang uang, Pak, emang saya megang perak. Iya kasih aja. Ada berapa Masih. perak? 100 perak. Ntar ngasih emas dikira permen. Permen coklat. Roka. Apaan ngasih emas? Permen. Stoples. Nih, Bang. Roka. Stoples dah, gak perhitungan. Stoples. Tapi juga di beberapa teman-teman mungkin ada yang ikutin pendapatnya Ustaz Syekh Yusuf Qaradawi juga kan yang zakat pendapatan itu. Sekarang lumayan ngetren juga. Per bulan. Ya, itu pendapat ulama kontemporer tuh Yusuf Qaradawi, disertasinya dulu tentang itu. Ya kalau mau ikut itu juga nggak apa-apa, silakan. Jadi nggak perlu nunggu haul, setiap dapat duit sisihin gitu. Bisa. Gitu Biar- cut off-nya dia bikin sendiri ya tiap. Dia cut off-nya nggak, dia pergajian aja. Per Dia bulan, dia Enggak, kalau misalnya yang per tahunan gitu. Iya. Cut off-nya bikin bikin sendiri. Cuma kalau yang Yusuf Qaradawi tadi itu dia basisnya itu zakat pertanian. Kenapa? Tapi satu berarti aset tuh nggak dihitung ya? Aset pokoknya kalau fungsional nggak dihitung. Perhiasan dipakai aja nggak dihitung. Oh iya. Gua baru Iya. tahu. Jadi kalau misalkan gitar bass. enggak. Kalau dipakai ya. Tapi kalau jadi gitar koleksi gitu. Ya dihitung. Gitu. Lu beli gak dipakai? Pakai nih. Pakai tapi cuman tiap pagi digenjreng. Maksudnya amin satu all lu kejrek. Lah kepake. Semuanya dipakai nih. Semuanya diakalin. Headset semua dipakai. Pakai Bang. Udah mau setahun belum pernah gue genjreng. Ini ya bikin kalender ya. Di kalender hampir 3 zakat apa aja harus dilakukan. Akalin sistem. Mobil starter. Gitar genjreng gitu. Sistem. Celana gue gak pernah gue pakai. Kalau kata Indian Berapa tuh? orang-orang budayawan Jawa bilang gini, Tuhan kok mau diapusi. Enggak boleh. Allah kok mau dibohongin. Kalah-kalah. Seniat itu. Tapi Digenjreng. lu iya kan? Oh, iya ya bener ya gue genjreng. Gue harus genjrengin nih Udah tiap dapat hari nih. nih. Iya, tapi kayak perhiasan tadi gue bilang kan, perhiasan itu sebenarnya emas nggak dizakatin, tapi beberapa ulama akhirnya bikin threshold. Jadi kalau perhiasan udah berapa ratus gram, ya tetap dizakatin gitu. Soalnya banyak orang ngakalin kayak gitu kan. Beli emas. Beli emas, kalung sampai begini-begini lehernya gitu. Sampai kayak break gitu. Iya. Jadi tiap tahun sekali kondangan dipakai gitu, kayak ngapain gitu. Wah sulit. Gede kan itu. Bener, bergram-gram itu. Bergram-gram. Itu gak bergerak doang sih. Bikin berantem. Dipakai Jadi senjata. senjata kepake Bukan perhiasan itu. Bukan perhiasan aja. Bener. Itu senjata anjing. Bukan perhiasan aja. Cuma gue tuh kadang salut ya. Kenapa orang-orang tuh bisa kreatif banget untuk menghindari sesuatu yang dasarnya dia tahu itu wajib gitu. Nah itu tuh. Dia tahu ini wajib, dia tahu harus diamalin, tapi kayak saking kreatifnya cari aja excuse pokoknya biar gak tercapai gitu. Padahal padahal kita udah tahu kan kayak prinsip dasarnya Nabi Muhammad SAW sama Islam itu bijak kan. Kayak bukan sekedar ikut aturan gitu. Iya. Lu harusnya bijak gitu. Jadi Ada timbal baliknya. ada perhitungannya gitu. Lu ngerti bahwa oh ini baik, ini tidak baik gitu. Bukan cuma sekedar kayak oh aturannya A, ya udah A gitu. Bukan begitu. Cuma kayak udahlah. Orang-orang paling keren lah udah kalau kayak gitu. Gitar Amin satu digenjreng. tiba-tiba amin satu jalan ke mall pakai semua itu emas. Terus tiba-tiba jadi rapper. Tiba-tiba buka rental mobil.
nge-haze. Tiba-tiba buka rental deh. So, dulu gue beneran pernah ketemu orang kayak gitu. Berarti koleksi tas. Oh, tuh mesti dipakai tuh ya. Kayak misalkan lu tas mewah gitu lu taruh di lemari doang nggak dipakai, itu harus di zakatin. Cuma kan ada orang yang tadi misalnya kayak Jojo gitu, ambil satu ke mall pakai semua tas 5-6 biji gitu. Bisa aja. Bisa aja. Cuma kayak kenapa harus Jatuhnya pelit sih. Iya. Pelit. Kan cuma 2,5% gitu. Kayak Nah itu dia makanya karena dari percentage itu kalau dia udah gede banget kayaknya tuh Makanya menurut dikasih dia threshold. gitu. iya. betul. Cuma ya udahlah begitulah manusia. Enggak, kalau bisa dikasih threshold berarti kan ada yang sempat kepikiran buat ngakalin. Iya makanya. Iya. Itu. Ada dia kepikiran gejreng tuh ada beneran. Iya, pasti ada. Lu beli sepatu lari yang FOMO tuh setahun gak pernah dipakai, langsung pakai gitu. Tapi gue pernah ketemu orang Apalagi stick golf yang sepaket tuh, tapi kok nggak pernah dipakai gitu. Hati-hati. Alat gym nggak pernah dipakai. Itu malah dipakai. Tapi kan dipakai buat ini naruh jemuran. ya coba emang ya gitu lah guys ya. Jadi kalau bisa jangan ngakal-ngakalin lah. Gue pernah ketemu pernah dengar orang kayak gitu. Hamin sebulan beli mobil, hamin sebulan beli ini kayak sengaja. Ada beneran. Oh iya pantesan orang-orang tuh kadang di mobil tuh setahun atau 5 tahun kan. Enggak beda. Enggak beda. Hitungan haulnya beda-beda. beda ya? Gue punya uang 200 juta nih. Udah setahun nih nganggur di bank gitu gak kemana-mana. Wah bulan depan bayar zakat nih. Beli mobil segitu. Dibeliin mobil duitnya gara-gara gak mau keluar 2,5%. Iya, 2,5 padahal 100 cuman 2,5 juta ya? Iya 200 juta cuma gue 5 juta. 5 juta. Sekarang mendingan beli mobil. 5 juta. Dikit kan? Tuh. Dikit kan. Dikit tapi kalau uang lu 1 miliar mulai berasa kan 25 juta gitu. Ya, kalau punya 1 miliar keluar 25 juta mah Kan mengendap. receh gak sih? Ya cuma begitulah orang manusia emang suka ada aja. Makanya kan tujuannya kenapa kecil banget 2,5%? Karena kalau dari banyak orang jadinya banyak gitu. Betul. Dan harapannya kan lu ngeluarin hal lain selain zakat ya. Infak, sedekah gitu. Jadi misalkan lu bukan nggak mau zakat ya. Kalau lu infak sedekah segala macam kan keluar di tempat lain, jadi mungkin lu nggak memenuhi buat zakat mal. Jadi kayak zakat mal tuh udah top tier. Ini Betul. orang punya banget duit, Betul. tambahin nih pengeluaran baru zakat mal. Betul. Tuh, ekonomi berputar. Sedekah kan boleh senyum ya. Zakat senyum boleh nggak? Kan yang gue bilang definisinya beda kan. Definisinya beda. Bukan apa-apa. Gue takutnya kan ini ada haul, ada perhitungan minimum ya. Kalau minimum 83 kali senyum repot juga gitu ya. Siapa? Jatuhnya gila sih. Jadinya gila sih. Jadi orang Oh, ini saking nggak mau keluar duit dia. zakat senyum. Jatuhnya joker ya. Sedekah senyum. Ya tapi dia gitu lah guys. Jadi kalau urusan duit dan lain-lain tadi di Al-Fajr itu emang udah jelas banget gitu. Jadi lu kayak jangan merasa bahwa kalau lagi lapang itu berarti Allah lagi muliain lu. Kalau lagi sempit berarti Allah lagi jahatin lu. Enggak. Itu tuh basically ada sistem yang lu mungkin belum tepat aja menjalaninya gitu. Oh. Terus jadi ya Jangan pertanyakan apa yang negara berikan. benar. Tapi aduh, apa yang kamu berikan ke negara? Iya. Gila, kok tiba-tiba patriotisme. Enggak maksudnya misalnya gitu. Jadi Kok John F Kennedy? jadi kalau It is important being nice. Iya, maksudnya But tuh it is nice being important. maksudnya tuh kalau lu ngerasa nggak disayang Tuhan lu tanya emang gue udah bener belum di hadapan Tuhan. Kelas. udah ekonom sekarang Felix Yao lu Iya. ya. Kelas. Gue sering nonton Felix ya. Jelasin coba. Jelasin. Jelasnya Basia. Apa sih ya? Pak itu gue lupa. Lu nontonnya Felix yang itu. Oh Tuhan. Ini Felix Koper. Oh beda ya. Gue sering nonton nama yang ini Raymond. Makanya kan gue bilang tadi zakat buat diputer. Enggak nontonnya Felix Irwandi ini. Wah. Nonton One Piece. Boruto kan Ferry kan fansnya Boruto Bang Ferry. Felix. Kan tadi Felix Irwandi. Felix Irwandi kan lu Ferry. Iya Bang. Kok Ferry? Felix Irwandi. Oh iya Ferry. Bener. Ferry kan. Oh, Tuhan. Felix Irwandi sih. Ada, nggak tahu orang. Orang Ciputat kayak itu. Felix Irwandi. Sekarang kayak ada Felix Irwandi. Orang-orang pik gitu.